Oke, ini saya coba rakit kembali kuncinya. Coba kalau kita silang ini bisa nggak ya? Magnetnya kenceng banget. Kita silang gitu. Ya, kan magnetnya bersatu, jadi dia nggak bisa dideketin ya. Kita pasang ke setelan awal aja. Ini udah coba di solder tapi ternyata nggak nyambung, harus pakai lem besi ini. Jadi kita pasang lagi aja dulu. Ini karena tadi macet-macet jadi makanya dibuka bongkar begini. Dalamnya cara kerjanya mekanismenya seperti itu ya. Oke. Ini tadi gimana ya? Gitu. Nyepernya masuk sini. Ini gimana ya masangnya ya? Ini terus akan di sini. Oke, dirakit lagi posisinya. Nanti begini. Kita pasang dulu posisinya biar pas. Ya, begini. Pasangnya posisi begini.
pasang per di sini, terus kita kunci. Bautnya nanti Bu. Sekarang pasang kepalanya. Ini pakai mesin drill, impactnya pelan-pelan aja ya, soalnya takut patah. Ini kenceng juga nih merek XAPR. Oke. Ini coba. Jadi kalau buka ini dipakai tangan, dicolok dikit, terus kuncinya masuk. Tuh. Nah. Jadi berfungsi normal, cuman udah ini ya, selalu nutup yang nggak bisa ditahan karena kan tadi tonjolannya hilang. Tuh. Ini balik lagi nih, karena di shooter di sini ya, yang penahannya itu dia nggak bisa nahan ya karena tonjolannya udah hilang. Tapi nggak apa-apa sih, jadi udah nggak lupa lagi untuk mencet untuk nutup ini ya, karena ini sudah tutup otomatis nih. Tadi kan bagian atasnya ya, nah coba kita lihat mekanisme bagian bawahnya bagaimana. Tuh, ini yang bikin macet nih. Gak tahu ini lapisan, kayak lapisan cat ini masih. Kotoran-kotoran begini juga bikin macet ini.
Oke, tuh. Saya coba semprot pakai anti karat. Saya coba semprot pakai anti karat ini. Kalau ada angin kompresor sih enaknya disemprot ya pakai angin kompresor. Karena ini nggak ada jadi semprot pakai anti karat aja. Oke, coba kita rakit kembali. Ini sebelumnya pernah dibuka terus dibersihin pakai carbo cleaner atau injektor cleaner gitu, tapi akhirnya malah jadi bersih. Kalau udah bersih gitu jadi keset, jadi macet lagi. Jadi ini untuk antisipasi saya bersihkan, saya semprot pakai anti karat aja dulu. Tuh ya, kotorannya pada keluar. Ada lagi besar. Tuh. Ini cat dalamnya pada ngelupas ya. Ya buat barangkali dari kalian ada yang kunci kontaknya macet, coba deh dibongkar begini. Oke, saya rasa udah cukup. Ini saya pasang lagi bagian mekanisme tengah ke bawah ya, tengah ya. Oke. Ini kelihatan. Oke, kembali. Ini kan ada bekasnya, dia kegesek-gesek. Jadi ini bagian dalam. Oke.
Masukin ini dulu, gini set, nah, baru diputar di bawah tuh. Dikencengin dulu satu. Kalau dipasang ini. Oke, ini udah kencengin. Ini cari posisi yang pas nih. Tapi agak susah untuk cari posisi yang pas. Oke, kita coba atur. Nah, ini ketahan sama ini kan. Ini posisi di off, open, on. Ini off, open, off, tutup. Ini kan nggak bisa kan, harus di push sedikit baru bisa ngotak tuh. Kita ulangi lagi. Oke. Kita angkat dikit. Nah, ini kan ketahan sama ini. Kalau ini bisa bebas begini, ini kuncinya masuk, ini ketekan sama ini posisi, oke, posisi kunci kontak, kunci leher begini kan. Kita langsung muter ke kanan, ini nggak bisa, harus ditekan sedikit, tekan terus putar baru pindah posisi off, terus pindah ke posisi open, kemudian posisi on gitu. Oke, ini untuk mekanisme tengahnya ya. Nah, ini untuk mekanisme bawahnya, ini untuk connect ke terminal bawah sini, untuk ngaktifin posisi on open atau on dari sini. Ini mesin bawahnya nggak bisa dibuka, bisa sih sebetulnya, cuman saya rasa kayaknya kalau dibongkar agak riskan ya, karena ini juga nggak bermasalah, yang bermasalah di sini doang. Jadi cukup dibongkarnya bagian atas, tengah, yang bagian bawahnya nggak usah dibongkar lagi. Saya copot dulu, saya pasang mekanisme ini ya. Jadi di sini ada tonjolan, sini gepeng ya. Nah, ini juga sama, dalam sini ada yang gepeng, ada yang tonjolan. Ini cari posisi yang pasnya dulu. Posisi pasnya ada begini.
Oke, biar gampang berarti ini kita buka dulu kunci kontaknya, masukin dulu anak kuncinya, cari posisi yang pasnya. Ini posisinya kan begini, mau menghadap ke sini yang tonjolan ini. Cari posisi ini. Agak sulit ya untuk nentuin ini. Kan di sini posisinya begini, atau posisi ini begini. Paling mungkin sih kan begini ya. Oke. Kencengin bautnya. Pakai impact sedikit. Ini tombol untuk jok dan tangki bensin ya. Oke, nanti masang ini belakang sekarang sih. Ini pernya di dalam sini masing-masing satu. Oke. Ya, ini dudukan pernya tonjolan ini. Ya. Nah, nanti si seling kabel untuk tombol ini
tombol jok sama tangki ini masukin ke tengah sini, terus ditarik ke bawah. Ini kepalanya di sini masuk, ini ditarik ke bawah begitu. Oke, ternyata begini untuk mekanisme cara kerja dari kunci kontak. Jadi mungkin tiap motor beda-beda ya, tapi pada dasarnya mekanisme dalamnya seperti tadi. Nah, ini untuk varian kunci kontak yang memang terkoneksi dengan tangki bensin dan juga bukaan jok motor. Kalau yang pakai tangki bensin dan bukan jok motornya di satu kunci begini, mekanisme kurang lebih sama seperti tadi. Tapi kalau misalkan yang beda ini nggak ada, ini cuma kunci kontaknya begini, berarti kan ininya terpisah, tombol ini terpisah, cuman mekanisme dalam ininya sama seperti yang tadi sudah dibuka ya. Dalam kunci ini sama modelnya begitu. Oke, saya akan pasang ini.